Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Fauzi dari kelas 002 TPL 009, ingin mempresentasikan tentang makalah etika dalam keamanan dan informasi. Jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, keamanan informasi, definisi keamanan informasi, aspek penting keamanan informasi, ancaman terhadap keamanan informasi, etika dalam keamanan informasi, definisi etika, prinsip etika dalam keamanan informasi, kode etik dalam keamanan informasi, studi kasus dalam aspek informasi dan etika, kasus Cambridge Analytica, kasus Yahoo, penanganan studi kasus dalam aspek informasi etika, dan kasus Cambridge, kasus Yahoo, kesimpulan dan referensi. Kita mulai dari halaman pertama. Di sini ada pendahuluan. Di era digital ini, keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi individu dan organisasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, risiko terhadap data dan informasi masih juga semakin tinggi. Oleh karena itu penting untuk memahami tidak hanya bagaimana melindungi informasi, tetapi juga etika yang harus dipegang dalam pengelolaan informasi tersebut. Makalah ini akan membahas konsep keamanan informasi, prinsip-prinsip etika yang terkait, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama ada keamanan informasi. Definisi keamanan informasi. Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari akses penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, dan penghancuran yang tidak sah. Untuk mencakup berbagai langkah teknis administratif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang pertama ada aspek kepentingan keamanan informasi. Kerahasiaan, menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin. Lalu ada ketersediaan, memastikan bahwa informasi dapat diakses dan digunakan untuk saat dibutuhkan. Lalu ada ancaman terhadap keamanan informasi, serangan cyber seperti malware, phishing, dan ransomware yang dapat merusak data, kebocoran data, yang pengungkapan informasi sensitif akibat kelalaian dan serangan, kesalahan manusia, kesalahan dalam pengelolaan data yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi seperti contohnya menyebarkan password atau dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu etika dalam keamanan informasi. Definisi etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu organisasi dalam konteks keamanan informasi. Etika berkaitan dengan bagaimana informasi dikelola dan digunakan. Lalu ada prinsip etika dalam keamanan informasi. Transparansi, organisasi harus jujur tentang bagaimana mengumpulkan, menggunakan data. Tanggung jawab individu dan organisasi harus bertanggung jawab atas data yang mereka kelola. Keadilan penggunaan informasi harus adil dan tidak merugikan pihak lain. Lalu ada kode etik dalam keamanan informasi. Banyaknya organisasi dan profesional di bidang keamanan informasi mengikuti kode etik yang mengatur perilaku mereka. Kode etik ini seringkali mencakup komitmen untuk melindungi data, menghormati privasi individu, dan bertindak dengan integritas. Studi kasus dalam aspek informasi dan etika. Yang pertama adalah kasus Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah perusahaan analisis data yang terlibat dalam pengumpulan data pribadi penggunaan Facebook tanpa izin. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden AS 2016. Lalu aspek keamanan informasi, kebocoran data dan pelanggaran privasi penggunaan menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap informasi pribadi. Lalu ada aspek etika, penggunaan data tanpa izin, memanipulasi untuk kepentingan politik, menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab perusahaan dalam mengelola data pengguna. Lalu ada kasus Yahoo mengungkap bahwa mereka mengalami 2 pelanggaran data besar yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014, mengakibatkan informasi akun dari lebih dari 3 miliar itu dicuri. Jadi aspek keamanan informasinya yaitu Yahoo tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna, dan mereka terlambat dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut. Aspek etikanya terlambat dalam mengungkapkan pelanggaran dan kurangnya transparansi dalam komunikasi dengan pengguna menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab terhadap pelanggaran mereka atau terhadap pelanggan mereka. Lalu yang keempat, penanganan studi kasus dalam aspek informasi dan etika. Kita akan membahas penanganan dari Cambridge Analytica, transparansi dari komunikasi Facebook,
harus secara terbuka menginformasikan pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi privasi mereka. Lalu perbaikan privasi, memperbarui kebijakan privasi untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas data mereka. Lalu adanya audit dan pengawasan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke data pengguna dan menerapkan kontrol yang lebih kuat. Jadi dengan tanda kutip harus ada keamanan yang lebih untuk melindungi data pelanggan-pelanggan atau pengguna dari Facebook ini, seperti itu. Lalu ada penanganan kasus Yahoo, pemberitahuan dan dukungan, memberikan pemberitahuan kepada pengguna yang terkena dampak dan menawarkan dukungan untuk membantu mereka mengamankan akun mereka. Jadi ketika ada kasus kayak pembobolan data atau apapun itu, dari pihak Yahoo itu memberikan pemberitahuan adanya akun yang ingin menerobos masuk ke akun pelanggan, seperti itu. Lalu ada investasi dalam keamanan, menginvestasikan dalam teknologi keamanan yang lebih baik dan memperkuat tim keamanan cyber. Mungkin dalam kasus Yahoo ini memang harus diperkuat data dari keamanan tersebut, karena Yahoo itu bersifat sistem. Jadi tidak menutup kemungkinan sistem itu masih bisa dihack atau disalahgunakan oleh beberapa oknum, seperti itu. Lalu transparansi, mengkomunikasikan secara terbuka tentang pelanggaran dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi kesimpulannya, keamanan informasi dan etika adalah dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam dunia digital saat ini. Organisasi harus mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada perlindungan data, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan informasi. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terjaga dan risiko terhadap data dapat diminimalkan. Referensi yang saya dapatkan dari Santoso T 2022 Etika Bisnis, Jamaluddin N 2022 Etika Bisnis Syariah, lalu Ifnaldi H Etika dan Profesi Keguguran. Sekian dari saya, Juan Fauzi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.